Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hak Allah, kemudian hak Rasulullah, kemudian hak kedua orang tua kita, hak saudara kandung kita, hak tetangga, kemudian hak para ulama dan hak orang-orang yang lemah di antara kita. Kemudian kita memasuki dari bagaimana hak diri kita sendiri, yaitu memperhatikan kebersihan dengan cara berkhitan, kemudian bagaimana membuang hajat, tidak mengganggu orang lain, bukan di tempat orang-orang berteduh, dengan cara bersiwak, kalau bersin menutup mulut, dan kalau menguap tidak mengucapkan hak, sehingga dari syaitan itu tertawa. Kemudian juga kita diingatkan oleh Syekh bagaimana cara berpakaian dan cara yang jenis yang baik, dengan cara tidak isbal, memakai pakaian dengan kanan dahulu, membukanya dengan kiri, kemudian memanjangkan jenggot, memotong kumis, bercukur tidak qaza, kemudian tidak menyambun rambut, tidak mencet dan tidak bertato, kemudian tidak menyerupai wanita. Jikalau wanita tidak menyerupai laki-laki. Kemudian di pertemuan ini kita masuk adabul akli wasyurbi, adab makan dan minum. Adab makan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, samillah. Ini diantara adab makan. Ya, bacalah, ucapkanlah nama Allah. Jadi kalau orang makan, bagaimanapun laparnya, jangan lupa menyebut nama Allah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah apa yang di dekatmu. Ya, apalagi makanan yang banyak mungkin sukai, ya, terkadang kita tidak menjaga adab, langsung rampas ambil di depan, apalagi sirabu. Ya, terkadang apalagi kalau di pondok, kalau datang makanan terkadang hanya mementingkan diri sendiri. Naudzubillah. Tidak memperhatikan adab. Makanya kita di sini dilarang. Kalau ada makanan seandainya 1 biji, bagi 3. Ya, bagi. Jangan ada yang baku berebutan. Tidak bagus. Ya. Maka yang terdekat. Dan yang terdekat yang paling berhak adalah sebelah kanan. Misalnya saya membagi makanan, imam duluan. Ya. Baru virus baru. Tapi kalau bisa dibagi, maka jauh lebih utama kalau dibagi rata. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu fi qas'ati min jawanibiha. Dan makanlah makanan pada bagian sisi-sisinya dulu. Artinya kalau makan jangan ambil makanan dari tengah, tapi ambil dari sisinya, dari pinggir-pinggir. Kenapa? Wala ta'kulu min wasatiha, jangan makan dari tengah. Jadi misalnya kalau piring, 1 piring ada kue misalnya, jangan potong di tengahnya. Kenapa? Karena di tengah ada kuning nastar. Jangan. Kayak telur, makan dari pinggirnya. Ya. Kenapa? Fa innal barakata tanzilu min wasatiha. Karena keberkahan itu turun dari tengah. Kalau kita ambil langsung tengahnya, langsung putus keberkahannya. Jadi yang tersisa bagaimana? Makanya ambil dari sisi-sisi kanan. Sama dengan saya kalau lihat, antum lihat makanannya itu habis dari pinggir. Pinggir saya keliling, nanti di tengahnya itu baru habis.
Ya. Berbeda dengan yang kalian lem ambil langsung di tengahnya. Pinggir-pinggirnya nah simpang. Kenapa? Karena pinggir-pinggirnya keras katanya. Nah, ini kesalahan, keberkahan. Berkah itu sesuatu itu sedikit tapi memiliki kebaikan banyak. Itu namanya berkah. Berkah adalah al-barakatu al-katsir. Al-khair al-katsir. Kebaikan banyak. Itu namanya berkah. Ya. Jadi adab makan yang pertama membaca nama Allah, menyebut nama Allah, memakai tangan kanan, memakan yang terdekat. Kemudian kalau makan melalui pinggir, tidak di tengahnya karena keberkahan turun dari tengah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at luqmata ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adan walyakulha wa la yad'ha lisyaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau salah seorang di antara kalian ya terjatuh makanannya, maka hendaknya diambil. Ada jatuh nasi, nah ambil itu. Ya. Ambil. Jangan dia biarkan apa? Terjatuh sehingga setan memakannya. Artinya dia buang-buang. Dia buang-buang itu makanan, sedangkan setan mengambilnya. Sedangkan kata Allah, wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadzir, apa itu mubadzir? Kata Ibnu Abbas di tafsir Ibnu Katsir, al-mubadzir al-infaqu bi ghairi haq. Mubadzir adalah seseorang membelanjakan hartanya bukan pada jalannya. Orang kalau membuang hartanya di tempat sampah, tidak senang, dia belanjakan dengan hak atau dengan batin? Dengan batin. Dia tidak belanjakan hartanya dengan sesuai di tempatnya. Itu harta dimakan, bukan dibuang. Ya, jangan ada yang membuang makanan. Kayak tadi Imam seandainya hendak tegur, nah buang lagi terong. Untungnya sebelum nak cuci saya lihat, kenapa nak terong? Kembalikan. Banyak yang makan, banyak yang butuh. Ya. Nah ini diperhatikan, jangan ada buang makanan. Dibagi sama temannya. Jangan malu, siapa yang mau. Bukan jadi sesuatu yang berat, itu 1 sendok jadi makan. Ya. Dan belajar menyukai makanan yang tidak disukai. Karena jangan sampai ada suatu hari tidak ada makanan kecuali itu mau apa. Ya. Mau mati kelaparan. Nah ini seseorang dididik. Makanya rata-rata itu anak pondok jarang ada pilih-pilih makanan. Coba dari saya Zubair. Anak pondok asli ya. Kalau anak pondok gadungan jai, coba dari saya Zubair. Ya, apa yang ada itu yang tambah. Mau keras-keras, mau minasi saja. Coba lihat itu kalau anak pondok. Selama anak pondok asli, kita ini lebih nyaman di sini ya dibanding pondok-pondok lain. Ya. Kemarin saja saya jalan-jalan ke banyak bersyukur. Jadi kalau ada makanan yang jatuh diambil, dimakan. Kalau ada yang tersisa di tangan dijilat. Dijilat. Nabi bahkan cara makannya demikian. Kalau ada yang tidak disukai, kalau dimakan sampai muntah, sampai sakit, kasih teman yang lain yang mungkin suka. Yang mungkin kita tidak makan pedis, kasih teman siapa yang suka pedis. Ambil dulu laut, yang gila-gila baru kasih kita atau tidak. Tapi maksudnya kasih memang, oh ini saya tidak makan, Ustaz, tidak makan ini. Kasih kembali. Dinampang. Atau kasih, Ustaz mau. Ya, ini adabnya. Jangan dibuang. Ya, banyaknya itu dosa, kita buang itu makanan. Hartanya, masuk bumbunya, masuk tenaganya orang lain. Masuk perjuangannya, masuk perhatiannya orang. Banyak sekali kita kecewakan. Kita bagaimana kalau coba-coba kita yang masak, jam pas subuh bangun masak. Sudah masak kebuang. Bagaimana kira-kira perasaan tak? Capek-capek kita bangun mau kita tidur, masak kita. Masak kita sampai jam 6. Buru-buru pergi sekolah.
Baru sudah itu ada itu makanan kebuan. Kira-kira bagaimana perasaan tak? Terus itu yang memasak deh, tidak makan. Ya, makanya sampai pada istri saja seseorang boleh berdusta. Nanti kalau berkeluarga masak istri tak sesuatu tidak enak, tetap Masya Allah bagus sekali masakan tak, tapi asin dulu. Tetap bisa. Tapi sampai begitunya itu dihargainya. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Nabi tidak pernah mencela makanan. Sekalipun. Ini coba lihat manafiya, ma'aba. Nabi tidak pernah mencela. Ta'aman, makanan apa saja. Qattun, sama sekali. In istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi kalau ada memiliki syahwat pada makanan tersebut, Nabi makan. Tapi kalau Nabi benci, tidak suka, Nabi tinggalkan. Begitu saja, Nabi tinggalkan kasih orang lain. Ya. Nabi pernah ditawarkan oleh Khalid bin Walid, dop itu kayak kita apa ya? Ya sejenis kadal. Ya, sejenis kadal. Ya, Khalid bin Walid tawarkan. Kalau Khalid nah santap je. Nah bakar-bakar ke boy, nah bumbui. Ya. Tapi kalau Nabi tidak makan. Tapi bukan berarti haram. Nabi tidak makan. Nabi tidak biasa makan. Ya. Nah ini. Jadi kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau tidak, Nabi tinggalkan. Adab syurb, adab dalam meminum. Ini adab makan ya. Inti pelajaran adab makan apa tadi? Membaca nama Allah, pakai tangan kanan, memakan yang terdekat. Jangan meragu begini. Ya, kurang bagus. Ya, kemudian memakan dari pinggir, tidak dari tengah karena keberkahan masuk dari tengah. Kemudian kalau ada jatuh, diambil. Kalau ada sisa makanan di tangan, dijilat. Kemudian ya, kalau tidak disuka diberikan ke orang lain. Tidak dicela. Ya, tidak dicela. Dari bentuk pencelaan seseorang membuangnya. Berarti tidak disuka. Kalau tidak disuka cari. Ya, saya itu sampai makanan kalau tidak saya suka, saya bawa keluar. Ya, saya bawa keluar dari sini ke Amcis dari sana. Sampai begitunya. Kayak itu susu, coba lihat. Saya sampai panggil orang-orang di masjid, tidak ada yang terbuang. Coba kalau orang tidak ada perhatiannya dengan makanan dia buang, pasti nak tinggalkan juga begitu sampai nak basi besok dibuang. Saya tidak. Tambah susu, saya tambah lagi es, biar makin sedikit tambah keluar uang. Yang jelas tidak jadi dulu. Akhirnya anak suka tidak ada misal. Karena ditambah susu 1 bungkus. Supaya datang rasa-rasanya sedikit. Ya. Nah ditambahi. Kalau ada yang tidak terlalu disenangi, tambahi bumbu-bumbu. Supaya apa? Ada sedikit. Supaya tidak ada yang terbuang. Coba kalau nak tahu yang donatur bau itu dibuang. Saya jam bagi sana deh. Bumbunya lu. Jadi jangan. Ya. Ini. Kemudian adab syurbi, adab dalam meminum. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anisyurbi qaima. Nabi melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nafkhi fit ta'ami wasyarabi. Nabi melarang meniup minuman dan makanan. Kenapa? Karena ternyata penelitian angin yang keluar dari mulut kita ini itu penyakit. Ya. Sedangkan angin yang kita masuk hirup pakai hidung itu tertapis dan itulah yang obat. Oksigen namanya. Ya, nanti kalau antum belajar ada namanya CO2. Ya, ada namanya ini yang keluar ini penyakit. Makanya itu kenapa ruangan dianjurkan ada ventilasi. Karena kalau tidak ini udara akan busuk. Kalau udara busuk dari situlah akan muncul penyakit. Apalagi kalau udara orang TBC, orang kanker.
itu lebih busuk lagi, lebih cepat memberikan penyakit. Ya, ini. Jadi adab minum tidak boleh dalam keadaan berdiri, tidak boleh ditiup. Kenapa? Karena itu memunculkan apa? Penyakit. Ustaz panas ki, biar tunggu dingin. Kalau dikipas ki Ustaz bisa ji kalau dikipas. Ya, karena itu angin buatan namanya, bukan angin dari diri kita. Jadi kipas itu angin buatan, mengumpulkan udara di sekitarnya, kemudian melempar untuk kipas. Jadi ini kumpulan angin di sekitar najini sehingga muncul apa? Tekanan-tekanan angin. Ya, itu ada teorinya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Di sini Nabi pertegas. Jikalau salah seorang di antara kalian meminum, maka jangan dia bernafas di bejananya, di gelasnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanafas fi syarabi salasan. Dan Nabi kalau minum sampai 3 kali bernapas. Artinya kalau minum tarik napas, minum. Simpan, minum lagi. Simpan, minum lagi. Menunjukkan apa? Santainya Nabi minum. Menunjukkan apa? Tenangnya Nabi. Menunjukkan apa? Tidak rakusnya Nabi. Orang kalau rakus kan deh satu kali nyorot langsung habis. Ya. Apalagi kalau minum pada saat main bola baru pace-pace 1 botol mami. Di sini dibutuhkan apa? Berulang, jangan sampai ada yang butuh. Dibagi. Haus kasar. Kalau habis Imam, haus kat cocoknya orang haus tonji. Ya, ini diperhatikan. Masalah makanan dan minuman khususnya kaum Ansar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul khasirun. Mereka itu sangat memberikan yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih memperdulikan saudara mereka daripada diri-diri mereka walau kana bihim khasasa, walaupun mereka butuh. Orang Ansar itu kalau ada makanan, orang Muhajirin juga butuh, dia dahulu kena kita. Sampai saudara yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf datang, dia sampai katakan apa? Saya punya harta, ambil ini separuh hartaku. Saya memiliki beberapa istri, pilih ini istriku, mana tercantik, mana paling nusukai, tunjuk, saya ceraikan, baru kau nikahi. Bayangkan. Dia dikasih separuh harta, pilihkan istri yang paling dia sukai, bukan istri ini jelek ambil nikah. Enggak, pilih yang mana yang paling suka, saya ceraikan. Bahkan dia kasih harta lagi supaya bisa dia nikahi, dia modali, dia pakai Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Jazakumullah khairu wa barakallahu fik dullani ila sunnah. Semoga Allah membalas kebaikanmu, semoga Allah menambah keberkahan pada hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saya saja pasar. Mana pasar? Tidak, saya tidak mau ambil harta. Saya tidak mau ambil keluargamu. Semoga Allah berkahi. Ya, tapi di situ lihat pengaruhnya. Bagaimana orang Ansar mendahulukan saudaranya dari kalangan Muhajirin dibanding dirinya sendiri. Ya. Tidak mau senang sendiri. Nah, kita berbeda ya. Terkadang kalau ada makanan, diri tak dulu didahulukan. Yang jelas kita kenyang, terserah dia mau lapar mau apa. Yang jelas kita puas, terserah dia mau apa. Ya, sama dengan saudara kita yang sekarang kena banjir, kasihan. Ya, air bersih sulit sekali kita, masya Allah. Ya. Air itu tersisa-sisa saya lihat di gelas, sudah habis. Jangan ada yang begitu. Tersisa masih sedikit. Jangan. Terkadang saya mau ambil gelas, airnya sedikit. Kalau minum, ambil secukupnya, habiskan. Baru simpan. Jadi saya tidak mau ada lihat gelas, ada lagi tersimpan begitu, itu pasti ada airnya. Ya. Biasanya ada menyimpan air tas sedikit.
Nah, jangan lagi ada begitu. Usahakan ya. Coba di situ lihat asar ada airnya sedikit atau tidak? Tidak ada aja. Coba beda. Tunggu pakai seperti ini. Nah. Alhamdulillah. Biasanya ada sisa sedikit ya. Biasanya kita mau pakai ada yang menjadi lebih. Diusahakan, tidak ada yang terbuang. Sian. Nah, ini tidak dibolehkan. Tidak boleh seseorang bernapas. Jadi inti dalam meminum apa? Pertama, tidak boleh minum dalam keadaan berdiri. Tidak meniup. Kalau panas tetap ditunggu dingin atau dikipasi. Kemudian tidak bernapas pada bejana atau gelas. Kemudian apa? Ya, minum dengan 3 nafas. Menunjukkan ya. Jadi artinya ditahan nafas baru minum. Kemudian ini tentunya pernah Nabi dalam hadis lain didapati minum dalam keadaan berdiri. Ya. Itu karena banyak manusia. Misalnya kalau tawaf, antum akan sulit duduk. Kenapa? Bisa jadi apa? Kalau antum duduk diinjak-injak. Banyak sekali manusia. Sama dengan di Hajjil Wada. Berkumpulnya manusia semua berdiri, antum duduk. Kira-kira bagaimana kalau ada 2 juta orang berdiri, antum duduk? Bisa membahayakan antum? Makanya dia karena berdesek-desekan, makanya minum berdiri. Ya, walaupun minum berdiri ada yang mengatakan di sini bahwasanya di sini larangan lil haram, larangan sebagai pengharaman. Ada juga mengatakan lil karahah, karena makruh. Ya. Tapi jauh lebih utama kalau antum tinggalkan minum duduk, paling utama. Kalau mampu duduk, kalau tidak boleh berdiri, tapi hendaknya dilakukan dengan jarang karena Nabi kebanyakannya duduk. Kemudian pelajaran juga yang bisa dipetik bahwa di sini yang dilarang meniup kalau bukan untuk meniup untuk ruqyah. Tapi kalau ruqyah misalnya ada air minum, ada orang kerasukan, antum bisa meniup pada minuman? Bisa. Yang membaca surah Al-Fatihah. Jadi baca surah Al-Fatihah, tiup pada minuman bisa? Bisa. Jadi di sini pengecualian. Ternyata penelitian bacaan Al-Quran yang kita baca, kalau baca Al-Quran ternyata itu air bergetar. Ya, ada penelitiannya dari dampak pengaruh Al-Quran. Itu Al-Quran kalau mengaji orang baru ada air. Itu air yang tenang ada getarannya. Ya. Itu diteliti. Ya, ternyata pengaruh dibacakan murattal baru itu air kayak goyang-goyang. Ada penelitiannya di luar sana, ya. Tentang pengaruh Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an itu memberikan pengaruh. Makanya itu sampai apa? Kalau orang berzikir, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jikalau dia orang beriman itu berzikir kepada Allah dan zikir sebaik-baik zikir bacaan Al-Quran. Wajilat qulubuhum, sampai bergetar hati. Di ayat lain sampai merinding apa? Bulu-bulu kerudungnya. Itu ada pengaruhnya Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran, meniup air dari bacaan Al-Quran itu dibolehkan. Ya, ini pengecualian namanya. Jadi setelah ada larangan secara global, secara umum, ada yang secara khusus tidak. Ya. Ini. Kemudian al-faragu minal akli wasyurbi. Bagaimana kalau selesai makan dan minum? Amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bila'kil asabi' was-sahfah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seseorang menjilat jari jemarinya dan makanannya dari tempat makanannya dan tempat makanannya. Wa qala innakum la tadaruna fi ayyil barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui di sisi mana terdapat keberkahannya. Jangan sampai di situ keberkahannya di sisa-sisa makanan. Ya, sehingga kita dianjurkan dihabiskan, jangan ada tinggal biar 1 biji. Ya, bahkan bumbu-bumbu jilati. Ini.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayakula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadu 'alaiha." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji kepada Allah. Jadi sudah makan mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani wa syarabani. Atau dia meminum minuman dan dia memuji Allah. Ini makan, minum, puji Allah. Karena tidak semua orang makan dapat makanan, tidak semua orang minum dapat minuman. Syukur itu. Dan syukur itu ada 3. Syukur pada lisan dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Wa syukru bil qalb, syukur dengan hati dengan meyakini bahwa tidak ada nikmat yang kita rasakan dari makanan, minuman, pakaian, kecukupan kecuali dari Allah. Dan syukur dengan bil jawari, anggota badan, dengan cara kita memanfaatkan nikmat tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan lisan memuji Allah, dengan hati meyakini datangnya segalanya dari Allah, dengan anggota badan memanfaatkan nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kata para ulama, kullu ni'matin ma tuqarribuka ilallahi fahiyal balai. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah malah menjauhkanmu, maka hakikatnya dia adalah bencana. Qala ta'ala tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh pasti dan pasti kalian akan ditanya tentang apa? Nikmat yang Allah berikan. Kita akan ditanyai. Bahkan Imam Ahmad pernah menegur ada orang yang berudu. Ya, sambil berudu mengalir air. Jatuh-jatuh itu air. Terbuang-buang, lebih banyak terbuang dibanding apa? Terpakai. Imam Ahmad bacakan, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil." Sungguh kita akan ditanya tentang apa? Nikmat air yang kita apa? Yang kita diberi ini. Ya. Jadi walaupun setetes, 2 tetes kita akan ditanya. Kalau orang-orang awam tak tumpah-tumpah air itu biasa. Tapi kalau orang berilmu itu bergetar, takut. Nanti itu ditanya, kenapa itu air tak tumpah-tumpah? Tidak ada perhatikan dari malam sampai pagi. Kenapa ini terbuang-buang makanan? Kalau orang awam buang-buang makanan itu hari-harinya. Bahkan dia sengaja memang masak banyak-banyak. Takut kelaparan malam. Ternyata apa? Buang-buang. Kalau kita ya jarang terbuang makanan. Saya kalau terbuang makanan kurangi uang belanjanya istri. Tidak boleh masak berlebihan. Awal-awal dulu pertama nikah begitu. Tapi saya selalu marah. Kalau buang makanan, saya besok tidak beli makanan. Tapi alhamdulillah, ya sampai saat ini saya menikah hampir 7 tahun, tidak pernah lagi buang makanan. Tahun-tahun pertama suka banyak menunya. Sampai uang belanja itu 3 juta, 5 juta per bulan hanya makanan. Sekarang alhamdulillah. Akhirnya apa? Lebih hemat, lebih terarah harta. Ya. Hanya 22 jutaan, 3 juta cukup. Bahkan ini kita banyak orang. Ya, ini diperhatikan. Jadi Allah meridhoi seorang hamba yang makan makanan dan dia memuji Allah, kemudian meminum minuman dan dia memuji Allah. Insyaallah ini yang bisa kita berikan. Inti pelajaran yang bisa kita petik apa? Masalah apa yang kita pelajari, adab makan dan adab minum. Pertama apa? Adab makan apa? Membaca basmalah. Kemudian makan tangan kanan. Kemudian makanan yang paling dekat. Jangan langkai orang ya, apalagi orang tua. Ya, naudzubillah kalau sampai ditegur ki. Naudzubillah kalau sampai naukana kajili-jilinan, balalanan. Ya. Kemudian tidak membuang makanan dan tidak mencela makanan. Kalau ada yang tidak disuka, diberi. Asalkan tidak bari, tidak rusak ya.
Ya, kalau masih bisa jadi makan, bagi. Ya, Ustaz, ada orang tua biasa tidak mau sisa. Ada orang biasa. Makanya kalau bisa, kalau tidak suka kasih mie orang. Ya, kasih mie orang. Sebelum kita supaya kayak sisa. Kemudian ada minum, tidak bernapas pada minuman, tapi ini pengecualian, kecuali pada saat mau ruqyah, maka ditiup. Itu diantara ruqyah syariah. Kemudian seseorang hendaknya menjilat-jilat sisa makanan baik pada tangan maupun pada piringnya. Kemudian setelah makan maupun minum dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita berikan insyaallah. Nanti akan kita mempelajari tentang al-isyrah, tentang pergaulan, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.